Rahasia uang. Apapun yang dapat dipikir akal, akan dapat dicapai. Bagi saya, rahasia ini sungguh mengubah hidup saya karena saya dibesarkan bersama seorang ayah yang sangat negatif, yang berpikir bahwa orang kaya adalah orang yang memiskinkan setiap orang lain, dan bahwa setiap orang yang mempunyai uang, pastilah telah menipu seseorang lainnya. Jadi, saya dibesarkan dengan banyak kepercayaan tentang uang. Jika Anda memiliki uang, uang akan membuat Anda menjadi orang yang buruk, hanya orang jahat yang mempunyai uang, dan uang tidak tumbuh di pohon. Kamu pikir saya ini siapa? Rockefeller. Itu adalah salah satu kalimat favoritnya. Jadi, saya tumbuh menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa hidup ini sulit. Baru ketika saya bertemu Clement Stone lah, saya mulai mengubah hidup saya. Ketika saya masih bekerja dengan Stone, ia berkata, saya ingin kamu menetapkan sebuah tujuan yang sangat besar yang jika tercapai akan membuat kamu takjub, dan kamu akan tahu bahwa itu hanya disebabkan oleh apa yang telah saya ajarkan padamu bahwa kamu akan bisa mencapai tujuan ini. Pada saat itu saya berpenghasilan sekitar $8.000 setahun, jadi saya berkata, saya ingin berpenghasilan $100.000 setahun. Saya tidak tahu bagaimana saya dapat melakukannya. Saya tidak melihat adanya strategi atau kemungkinan, saya hanya berkata, saya akan mengumumkannya, saya akan mempercayainya, saya akan bersikap seakan-akan ini memang benar, lalu melepaskannya. Jadi, saya melakukannya. Satu hal yang ia ajarkan pada saya adalah setiap hari memejamkan mata dan memvisualkan seakan-akan tujuan itu sudah tercapai. Saya sungguh-sungguh membuat cek $100.000 dan memasangnya di langit-langit. Jadi, begitu bangun pagi, saya memandang ke atas dan melihatnya, dan itu akan mengingatkan saya pada niat saya. Kemudian saya memejamkan mata dan memvisualkan memiliki gaya hidup orang yang berpenghasilan $100.000 setahun. Yang menarik, tidak ada peristiwa besar yang terjadi selama sekitar 30 hari. Saya tidak mendapatkan ide-ide cemerlang, tidak ada juga orang yang menawarkan lebih banyak uang kepada saya. Sekitar 4 minggu sesudahnya, saya mendapat ide bernilai $100.000. Ide itu muncul tiba-tiba dalam benak saya. Saya telah menulis sebuah buku, dan saya berkata, jika saya dapat menjual 400.000 buku dengan harga 25 sen per buku, itu akan menjadi $100.000. Buku-buku itu sudah ada di sana, tetapi saya tidak pernah berpikir seperti ini. Salah satu hal dari rahasia adalah ketika Anda memiliki ilham, Anda harus mempercayainya dan menindaklanjutinya. Saya tidak tahu bagaimana saya akan menjual 400.000 buku. Kemudian saya melihat koran National Enquirer di pasar swalayan. Saya telah melihatnya jutaan kali, dan koran itu hanya ada di latar belakang benak saya. Tiba-tiba koran itu melompat ke latar depan. Saya berpikir, jika pembaca mengetahui tentang buku saya, pasti 400.000 orang akan membelinya. Sekitar 6 minggu kemudian, saya berbicara di Hunter College di New York kepada 600 guru, lalu seorang perempuan mendekati saya dan berkata, itu tadi pidato yang bagus. Saya ingin mewawancarai Anda. Ini kartu nama saya. Ternyata ia adalah penulis lepas yang menjual ceritanya ke National Enquirer. Tema dari Zetwilik Zone muncul di kepala saya, wah, ini sungguh-sungguh ampuh. Artikel itu muncul dan penjualan buku kami mulai mencuat. Yang ingin saya kemukakan di sini adalah saya telah menarik semua peristiwa ini ke dalam hidup saya, termasuk orang ini. Untuk menyingkat cerita, saya tidak menghasilkan $100.000 pada tahun itu. Kami menghasilkan $92.327. Tetapi apakah Anda pikir kami menjadi sedih dan berkata, ini tidak mempan? Tidak, kami berkata, ini menakjubkan. Jadi, istri saya berkata, jika ampuh untuk 100.000, menurutmu juga akan ampuh untuk 1 juta. Dan saya berkata,
Saya tidak tahu, saya kira bisa. Mari kita coba. Penerbit saya menulis sebuah cek royalti untuk buku pertama Chicken Soup for the Soul kami. Dan ia menggambar sebuah wajah tersenyum pada tanda tangannya, karena itu adalah cek $1 juta pertama yang pernah ia tulis. Jadi, saya tahu dari pengalaman saya sendiri bahwa saya ingin mengujinya. Apakah rahasia ini sungguh ampuh? Kami mengujinya. Ternyata sungguh-sungguh ampuh, dan sekarang setiap hari saya menjalani hidup dengan rahasia ini. Pengetahuan tentang rahasia dan penggunaan hukum tarik-menarik secara sengaja dapat diterapkan pada setiap hal dalam hidup Anda. Prosesnya sama untuk segala sesuatu yang ingin Anda ciptakan, begitu pula dalam soal uang. Untuk menarik uang, Anda harus berfokus pada kekayaan. Mustahil untuk mendatangkan lebih banyak uang ke dalam hidup Anda jika Anda berpikir dan merasa tidak mempunyai cukup uang, karena itu berarti Anda memikirkan pikiran-pikiran bahwa Anda tidak punya cukup uang. Bila Anda berfokus pada ketidakcukupan uang, Anda akan menciptakan lebih banyak situasi ketika Anda tidak mempunyai cukup uang. Untuk mendatangkannya kepada Anda harus berfokus pada kelimpahan uang. Anda harus memancarkan sinyal baru dengan pikiran Anda, dan pikiran itu harus merupakan pikiran ketika Anda memiliki uang lebih dari cukup. Anda perlu menggunakan imajinasi dan berpura-pura Anda sudah memiliki uang yang Anda inginkan. Dan kegiatan ini sungguh menyenangkan. Ketika Anda berpura-pura dan bermain menjadi orang kaya, Anda akan melihat bahwa perasaan Anda terhadap uang segera membaik, dan ketika Anda merasa lebih baik tentang uang, uang akan mulai mengalir ke dalam hidup Anda. Kisah Jack mengilhami tim The Secret untuk menciptakan sebuah cek kosong yang dapat diambil melalui situs web The Secret, www.thesecret.tv. Cek kosong ini untuk Anda dari Bank Semesta. Anda dapat mengisinya dengan nama Anda, jumlahnya, serta rincian lain, dan menempatkannya pada tempat menonjol yang dapat Anda lihat setiap hari. Ketika Anda memandang cek ini, rasakan perasaan-perasaan memiliki uang itu pada saat ini. Bayangkan Anda menggunakan uang itu, benda-benda yang akan Anda beli serta hal-hal yang akan Anda lakukan. Rasakan betapa menyenangkannya semua itu. Ketahuilah semua itu sudah menjadi milik Anda karena ketika Anda meminta, semua sudah mewujud. Kami telah menerima ratusan kisah dari orang-orang yang telah mendatangkan sejumlah besar uang dengan menggunakan cek rahasia. Ini adalah permainan yang sangat menyenangkan. Menarik kelimpahan. Satu-satunya sebab seseorang tidak mempunyai cukup uang adalah karena ia menghambat uang datang kepadanya dengan pikiran-pikirannya. Setiap pikiran, perasaan, atau emosi negatif akan menghambat kebaikan datang pada Anda, termasuk uang. Bukan semesta yang menahan uang untuk Anda karena semua uang yang Anda butuhkan saat ini juga sudah hadir di dalam ketidakkasatmataan. Jika Anda tidak mempunyai cukup uang, ini disebabkan karena Anda menghentikan aliran uang kepada Anda, dan Anda melakukan ini dengan pikiran-pikiran Anda. Anda harus membalik keseimbangan pikiran kekurangan uang ke pikiran kelimpahan uang. Pikirkan lebih banyak pikiran-pikiran berkelimpahan daripada kekurangan, Anda akan membalikkan keseimbangan ini. Ketika Anda membutuhkan uang, ini adalah perasaan yang kuat di dalam diri Anda, jadi tentu saja hukum tarik-menarik akan terus menarik keadaan membutuhkan uang. Saya dapat berbicara dari pengalaman saya sendiri, karena tepat sebelum saya menemukan rahasia, akuntan saya mengatakan bahwa perusahaan saya merugi besar pada tahun itu, dan dalam 3 bulan perusahaan akan bangkrut. Setelah kerja keras selama 10 tahun, perusahaan saya akan menghilang. Dan ketika saya membutuhkan lebih banyak uang untuk menyelamatkan perusahaan, segalanya malah semakin memburuk. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Kemudian saya menemukan rahasia, dan segala sesuatu dalam hidup saya, termasuk keadaan perusahaan saya, berubah total karena saya mengubah cara pikir saya. Ketika akuntan saya terus meributkan angka-angka dan berfokus padanya,
Saya berusaha berfokus pada kelimpahan dan kemulusan segalanya. Saya tahu dengan setiap serat keberadaan saya, semesta akan menyediakan, dan semesta memang menyediakan. Semesta menyediakan melalui cara-cara yang tidak bisa saya bayangkan. Kadang saya ragu, tetapi ketika keraguan muncul, saya segera mengalihkan pikiran ke hasil akhir yang saya inginkan. Saya bersyukur untuknya, saya merasakan kegembiraannya, dan saya percaya. Saya ingin mengajak Anda memasuki rahasia dari rahasia. Jalan pintas ke segala sesuatu yang Anda inginkan dalam hidup adalah menjadi dan merasa bahagia sekarang juga. Ini adalah jalan tercepat untuk mendatangkan uang dan segala sesuatu yang Anda inginkan dalam hidup. Fokuskan pada pemancaran perasaan gembira dan bahagia ke semesta. Ketika Anda melakukannya, Anda akan menarik semua hal yang mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan, yang bukan saja termasuk kelimpahan uang, tetapi segala sesuatu yang lain yang Anda inginkan. Anda harus memancarkan sinyal-sinyal untuk mendatangkan kembali apa yang Anda inginkan. Ketika Anda memancarkan perasaan-perasaan bahagia, perasaan itu akan dikirim kembali kepada Anda sebagai gambar-gambar dan pengalaman-pengalaman hidup Anda. Hukum tarik-menarik memantulkan kembali pikiran dan perasaan terdalam Anda sebagai kehidupan Anda. Fokus pada kemakmuran. Saya dapat membayangkan apa yang dipikir oleh banyak orang, bagaimana saya dapat menarik lebih banyak uang ke dalam hidup saya. Bagaimana saya bisa mendapatkan lebih banyak kekayaan dan kemakmuran. Bagaimana saya bisa, padahal saya mencintai pekerjaan saya, menghadapi tagihan kartu kredit, dan menyadari bahwa ada batas dari uang yang bisa masuk karena uang ini datang melalui pekerjaan saya. Bagaimana saya bisa mendatangkan lebih banyak? Niatkan. Ini kembali ke salah satu hal yang telah kita bicarakan di seluruh video ini. Tugas Anda adalah menyatakan apa yang ingin Anda miliki dari katalog semesta. Jika salah satunya adalah uang, katakan seberapa banyak uang yang ingin Anda miliki. Saya ingin mempunyai $25.000, penghasilan yang tak terduga, dalam 30 hari mendatang, atau apapun. Hal ini harus bisa dipercaya oleh Anda. Jika di masa lalu Anda telah memelihara pikiran bahwa satu-satunya cara uang bisa datang pada Anda adalah melalui pekerjaan Anda, segera lepaskan pikiran itu. Dapatkah Anda mengerti bahwa ketika Anda melanjutkan berpikir seperti itu, pastilah hal itu yang akan Anda alami. Pikiran-pikiran seperti itu tidak bermanfaat bagi Anda. Sekarang Anda mulai memahami bahwa terdapat kelimpahan bagi Anda, dan bukanlah tugas Anda untuk memikirkan bagaimana caranya uang akan datang pada Anda. Tugas Anda adalah meminta, percaya bahwa Anda menerima, dan merasa bahagia sekarang juga. Serahkan rincian cara mendatangkannya kepada semesta. Kebanyakan orang mempunyai tujuan untuk bebas dari utang. Ini akan menempatkan Anda dalam utang untuk selamanya. Apapun yang Anda pikirkan, Anda akan menariknya. Mungkin Anda berkata, tetapi ini soal bebas dari utang. Saya tidak peduli apakah itu keluar dari atau masuk ke utang, Anda tetap menarik utang. Aturlah program pembayaran utang secara otomatis, kemudian berfokuslah pada kemakmuran. Ketika Anda mempunyai banyak tagihan dan Anda tidak tahu bagaimana melunasinya, Anda tidak boleh berfokus pada tagihan itu karena Anda hanya akan mendatangkan lebih banyak tagihan. Anda harus menemukan cara yang cocok bagi Anda untuk berfokus pada kemakmuran, terlepas dari tagihan yang ada di sekitar Anda. Anda harus menemukan cara untuk merasa baik, sehingga Anda dapat mendatangkan kebaikan pada Anda. Orang sering berkata pada saya ingin melipat gandakan penghasilan saya tahun depan. Tetapi ketika Anda memperhatikan tindakan mereka tidak melakukan hal-hal yang akan membuatnya terwujud. Mereka melakukan yang sebaliknya, mereka berkata, saya tidak akan mampu membayarnya. Tebak apa yang terjadi? Permintaanmu adalah tugasku. Jika kata-kata, saya tidak mampu, telanjur meluncur dari bibir Anda, kekuatan Anda untuk mengubahnya adalah sekarang juga.
ubahlah dengan, saya mampu mendapatkannya. Saya bisa membelinya. Katakan dengan berulang-ulang, seperti burung kakak tua. Selama 30 hari berikutnya, niatkan bahwa Anda akan melihat segala yang Anda inginkan dan berkata kepada diri sendiri, saya mampu mendapatkannya. Saya bisa membelinya. Ketika Anda melihat mobil impian Anda lewat, katakan, saya mampu mendapatkannya. Ketika Anda melihat pakaian yang Anda sukai, ketika Anda memikirkan liburan besar, katakan, saya mampu mendapatkannya. Ketika Anda melakukannya, Anda mulai memindahkan diri, dan mulai merasa lebih baik tentang uang. Anda akan mulai meyakinkan diri bahwa Anda mampu mendapatkan hal-hal tersebut, dan ketika Anda melakukannya, gambar-gambar hidup Anda akan berubah. Ketika Anda berfokus pada kekurangan dan apa yang tidak Anda miliki, meributkannya dengan keluarga, membahasnya dengan teman-teman, mengatakan kepada anak-anak bahwa Anda serba tidak cukup, kita tidak punya cukup uang untuk itu, kita tidak mampu membelinya, Anda tidak akan pernah mampu membelinya karena Anda mulai menarik lebih banyak kekurangan. Jika Anda menginginkan kelimpahan, jika Anda menginginkan kemakmuran, berfokuslah pada kelimpahan. Berfokuslah pada kemakmuran. Bahan spiritual sumber kekayaan yang kasat mata datang tidaklah pernah habis. Bahan itu ada bersama Anda sepanjang waktu dan merespons kepercayaan Anda kepadanya dan tuntutan Anda kepadanya. Sekarang Anda sudah mengenal rahasia. Ketika Anda melihat orang-orang yang kaya, Anda tahu bahwa pikiran utama mereka adalah pada kekayaan, bukan pada kekurangan, dan mereka telah menarik kekayaan ke dirinya, terlepas dari apakah mereka menyadarinya atau tidak. Mereka berfokus pada pikiran-pikiran kekayaan dan semesta menggerakkan orang-orang, situasi, dan peristiwa untuk mengirim kekayaan pada mereka. Kekayaan dapat mereka miliki, Anda juga bisa. Perbedaan antara Anda dan mereka adalah bahwa mereka memikirkan pikiran-pikiran yang mendatangkan kekayaan pada mereka. Sedangkan kekayaan Anda sedang menunggu Anda di tempat yang tidak kasat mata, dan untuk mengasat matakannya, pikirkanlah kekayaan. Ketika pertama kali saya mengerti rahasia, setiap hari saya mendapatkan setumpuk tagihan melalui pos. Saya pikir, bagaimana saya dapat mengubah situasi ini? Hukum tarik-menarik mengatakan bahwa Anda akan mendapatkan apa yang Anda fokuskan, jadi saya mengeluarkan laporan bank, menghapus nilai saldonya, dan menuliskan nilai baru. Saya menuliskan nilai yang saya inginkan. Jadi, saya berpikir, bagaimana jika saya memvisualkan cek-cek yang datang melalui pos? Lalu saya memvisualkan setumpuk cek datang melalui pos. Dalam 1 bulan, segalanya mulai berubah. Sungguh menakjubkan. Sekarang ini saya hanya mendapatkan cek melalui pos. Saya memang mendapat beberapa tagihan, tetapi saya mendapat lebih banyak cek daripada tagihan. Sejak film The Secret diluncurkan, kami telah menerima ratusan surat dari orang-orang yang mengatakan bahwa setelah menonton film itu mereka telah menerima cek yang tak terduga melalui pos. Dan itu terjadi karena mereka memberi fokus dan perhatian pada kisah David, mereka mendatangkan cek ke diri mereka. Sebuah permainan yang saya ciptakan telah membantu saya memindahkan perasaan-perasaan saya tentang tumpukan tagihan, yaitu berpura-pura bahwa tagihan itu sebenarnya adalah cek. Semakin banyak uang untuk saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya memungut setiap tagihan, membayangkannya sebagai cek, lalu dalam benak, saya menambah angka 0 di belakangnya agar nilainya lebih banyak lagi. Saya mengambil buku catatan, kemudian menuliskan jumlah tagihan dengan tambahan angka 0 di belakangnya. Di sisi setiap jumlah, saya menulis kata, terima kasih, dan merasakan perasaan syukur karena menerimanya, sampai air mata saya berlinang. Kemudian saya mengambil setiap tagihan, yang tampak sangat kecil dibandingkan apa yang sudah saya terima, dan membayarnya dengan rasa syukur. Saya tidak pernah membuka tagihan sampai saya merasa bahwa tagihan itu adalah cek.
Jika saya membuka tagihan sebelum meyakinkan diri bahwa itu adalah cek, perut saya akan mual ketika saya membukanya. Saya tahu bahwa emosi mual di perut itu akan mendatangkan lebih banyak tagihan. Saya tahu saya harus menghapus perasaan itu, dan menggantikannya dengan perasaan gembira agar saya dapat mendatangkan lebih banyak uang ke dalam hidup. Di hadapan tumpukan tagihan, permainan ini mempan bagi saya dan telah mengubah hidup saya. Ada banyak permainan yang dapat Anda ciptakan, dan Anda akan tahu mana yang paling cocok untuk Anda melalui perasaan yang Anda rasakan di dalam diri Anda. Ketika Anda bermain pura-pura, hasilnya akan lebih cepat. Saya dibesarkan dalam keyakinan, kamu harus bekerja keras untuk uang. Jadi, saya menggantikannya dengan, uang datang dengan mudah dan sering. Pada permulaannya ini terasa seperti kebohongan, bukan? Ada bagian dari otak yang akan berkata, oh, kamu pembohong, mendapatkan uang memang sulit. Jadi, Anda perlu mengenali pergulatan kecil di benak Anda yang berlangsung untuk beberapa lama. Jika Anda mempunyai pikiran, saya harus bekerja keras dan berjuang untuk mendapatkan uang, segeralah lepaskan. Dengan berpikir seperti itu, Anda memancarkan frekuensi pikiran itu, dan pikiran itu menjadi gambar-gambar dari pengalaman hidup Anda. Ambillah nasihat Laurel Langemeier dan gantikan pikiran itu dengan, uang datang dengan mudah dan sering. Dalam hal menciptakan kekayaan, kekayaan adalah sebuah kerangka pikir. Semuanya adalah tentang bagaimana Anda berpikir. Saya berani mengatakan bahwa 80% dari pembimbingan yang saya lakukan kepada orang-orang adalah tentang psikologi dan cara berpikir mereka. Saya tahu ketika orang berkata, oh, Anda bisa melakukannya, saya tidak bisa. Sebenarnya mereka mempunyai kemampuan untuk mengubah perhubungan dan perbincangan mereka tentang uang. Kabar gembiranya adalah pada saat Anda memutuskan apa yang Anda ketahui lebih penting daripada ajaran keyakinan Anda telah memindahkan roda gigi dalam pencarian kelimpahan. Sukses datang dari dalam, bukan dari luar. Untuk menarik lebih banyak uang, Anda harus bisa merasa baik tentang uang. Bisa dipahami ketika orang tidak mempunyai cukup uang, mereka tidak merasa baik tentang uang karena mereka tidak mempunyai cukup uang. Tetapi, perasaan negatif tentang uang itu menghentikan lebih banyak uang datang kepada Anda. Anda harus bisa menghentikan siklus ini, dan Anda menghentikannya dengan mulai merasa baik tentang uang, dan bersyukur untuk apa yang sudah Anda miliki. Mulailah berkata dan merasakan, saya memiliki lebih dari cukup. Ada kelimpahan uang, dan uang sedang menuju ke saya. Saya adalah magnet uang. Saya suka uang, dan uang menyukai saya. Saya menerima uang setiap hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Memberi uang untuk mendapatkan uang. Memberi adalah suatu tindakan yang penuh daya untuk mendatangkan lebih banyak uang ke dalam hidup Anda karena ketika Anda memberi, Anda berkata, saya punya banyak. Tidak akan mengherankan bagi Anda untuk mengetahui bahwa orang-orang terkaya di dunia adalah dermawan terbesar. Mereka memberikan sejumlah besar uang, dan ketika mereka memberi, menurut hukum tarik-menarik, semesta akan membuka dan mengalirkan sejumlah besar uang kembali ke mereka, dalam jumlah berlipat ganda. Jika Anda berpikir, saya tidak punya cukup uang untuk diberikan, itulah yang terjadi. Sekarang Anda tahu mengapa Anda tidak punya cukup uang. Ketika Anda berpikir bahwa Anda tidak punya cukup uang untuk diberikan, mulailah memberi. Ketika Anda menunjukkan iman dalam tindakan memberi, hukum tarik-menarik harus memberi lebih banyak pada Anda untuk diberikan. Ada perbedaan besar antara memberi dan berkorban. Memberi dari hati yang berlimpah akan terasa baik. Berkorban tidak terasa enak. Jangan membaurkan kedua hal ini, keduanya saling berlawanan. Yang satu memancarkan sinyal kekurangan dan yang lain memancarkan sinyal lebih dari cukup. Yang satu terasa enak, yang lain terasa tidak enak. Pada akhirnya berkorban akan menjurus ke dendam.
Memberi dari hati yang penuh adalah hal yang paling nikmat yang bisa Anda lakukan. Hukum tarik-menarik akan menangkap sinyal itu dan mengalirkan lebih banyak kenikmatan ke dalam hidup Anda. Anda dapat merasakan perbedaannya. Saya menemukan banyak orang yang menghasilkan banyak uang, tetapi relasi mereka sangat buruk. Dan itu bukanlah kekayaan. Anda bisa mengejar uang dan menjadi kaya, tetapi itu tidak menjamin bahwa Anda akan menjadi kaya. Saya bukan mengatakan bahwa uang bukan bagian dari kekayaan, tentu saja uang adalah bagian darinya. Tetapi hanya sebagian darinya. Kemudian saya bertemu banyak orang spiritual, tetapi mereka selalu sakit dan bangkrut. Itu juga bukan kekayaan. Hidup itu seharusnya berkelimpahan dalam semua bidang kehidupan. Bila Anda dibesarkan dengan kepercayaan bahwa kekayaan tidak spiritual, saya menganjurkan Anda membaca buku The Millionaires of the Bible series tulisan Catherine Ponder. Dalam buku berseri yang bagus ini Anda akan menemukan Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, dan Yesus bukan saja guru yang makmur, tetapi juga jutawan, dengan gaya hidup yang lebih mewah daripada yang bisa dibayangkan jutawan yang hidup di masa kini. Anda adalah pewaris kerajaan. Kemakmuran adalah hak lahir Anda, dan Anda memegang kunci menuju lebih banyak kelimpahan dalam setiap bidang kehidupan Anda, dibandingkan yang bisa Anda bayangkan. Anda berhak mendapatkan semua kebaikan yang Anda inginkan, dan semesta akan memberi setiap kebaikan yang Anda inginkan, tetapi Anda harus mengundangnya ke dalam hidup Anda. Sekarang Anda mengenal rahasia. Anda mempunyai kunci. Kuncinya adalah pikiran dan perasaan Anda, dan Anda tetap memegang kunci ini sepanjang hidup Anda. Banyak orang di budaya Barat berusaha keras untuk berhasil. Mereka menginginkan rumah besar, usaha sukses, dan segala hal. Tetapi, penelitian kami menemukan bahwa memiliki segala hal tidak menjamin apa yang sungguh-sungguh kita inginkan, yaitu kebahagiaan. Jadi, kita mengejar segala hal dengan mengira bahwa segala hal itu akan mendatangkan kebahagiaan, tetapi ini justru terbalik. Anda perlu terlebih dulu mencari kegembiraan di dalam diri, damai di dalam diri, visi di dalam diri, maka segala sesuatunya pun akan muncul. Segala sesuatu yang Anda inginkan adalah pekerjaan di dalam diri. Dunia luar adalah dunia akibat, hanyalah akibat dari pikiran. Tetapkan pikiran dan frekuensi kebahagiaan. Pancarkan perasaan kebahagiaan Anda akan mengalami surga di dunia. Ringkasan rahasia. Untuk menarik uang, berfokuslah pada kekayaan. Mustahil untuk mendatangkan lebih banyak uang ke dalam hidup Anda jika Anda berfokus pada kekurangan uang. Akan sangat membantu bila Anda menggunakan imajinasi dan berpura-pura Anda sudah memiliki uang yang Anda butuhkan. Lakukan permainan seakan-akan Anda sudah memiliki kekayaan itu, dan Anda akan merasa lebih baik tentang uang. Ketika Anda merasa lebih baik tentang uang, lebih banyak uang akan mengalir ke dalam hidup Anda. Merasa bahagia di saat kini adalah cara tercepat untuk mendatangkan uang ke dalam hidup Anda. Niatkan untuk memandangi segala sesuatu yang Anda sukai dan katakan pada diri sendiri, saya mampu mendapatkannya. Saya mampu membelinya. Anda akan mengubah pikiran Anda dan mulai merasa lebih baik tentang uang. Memberikan uang akan mendatangkan lebih banyak uang ke dalam hidup Anda. Ketika Anda bermurah hati dengan uang, dan merasa senang untuk berbagi dengan orang lain, sebenarnya Anda berkata, saya punya banyak uang. Visualkan datangnya cek melalui pos. Ubahlah keseimbangan pikiran ke arah kekayaan. Pikirkan kekayaan. Tontonlah hingga tuntas setiap video kami, maka Anda akan dapat mengubah masa depan hidup sesuai dengan keinginan Anda.